Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan membahas tentang infusoria sebagai pakan ikan cupang yang berusia 3 hari sampai dengan 2 minggu. Dan ketika teman-teman pecinta ikan hias memulai untuk memijahkan ikannya, setelah ikan berhasil dipijah, tantangan pertama adalah pemberian pakan untuk burayak atau anakan ikan cupangnya. Ya, pasti untuk ukuran anak ikan yang sangat kecil butuh pakan yang kecil pula. Jenis makanan untuk anak ikan adalah infusoria. Infusoria adalah istilah kolektif untuk makhluk air seperti sejenis protozoa, alga, dan invertebrata kecil yang ada di kolam air tawar. Infusoria merupakan makhluk hidup yang hidup di air dengan ukuran sangat kecil atau mikro. Karena ukuran yang sangat kecil antara 25 sampai dengan 300 mikron, jadi bisa untuk dimakan burayak atau anakan ikan. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk budidaya ikan seperti ikan gapi, cupang, atau ikan lainnya, sebaiknya siapkan dahulu infusoria untuk burayak yang akan menetas 3-4 hari sebelum ikan menetas. Di alam bebas, infusoria hidup di perairan tawar dan banyak ditemukan di daerah persawahan yang sudah dipanen atau di perairan yang mengandung bahan organik yang tercemar. Makanan bagi infusoria adalah bakteri, ganggang renik, detritus halus, atau protozoa lain yang berukuran lebih kecil. Dan untuk teman-teman yang ingin mengkultur infusoria bisa menggunakan magic powder 2-in-1 dan seperangkatnya ya teman-teman. Cara kulturnya sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman ambil sedikit air bekas ikan cupang atau air bekas akuarium. Kemudian teman-teman bisa memasukkan magic powder 2-in-1 dan juga daun pisang kering ya. Dan jangan lupa masukkan juga formula probiotiknya ke dalam wadah. Kemudian teman-teman aduk rata. Setelah rata, teman-teman tutup di bagian atas menggunakan plastik yang diberi lubang dan simpan di bawah meja. Dan biasanya di hari kedua sudah terdapat infusoria. Kemudian di hari selanjutnya infusoria akan semakin banyak ya teman-teman. Karena di sini terjadi pembusukan, di kemungkinan akan terjadi bau yang tidak sedap. Dan di situ bisa kita antisipasi menggunakan kayu secang untuk menghilangkan bau dari pembusukan. Ciri-ciri infusoria yang akan timbul biasanya saat teman-teman sudah menyatukan semua bahan-bahan ke dalam bekas air ikan. Di hari keesoknya akan timbul lendir yang mengambang di atas air ya teman-teman. Itu bukan lendir tapi dibiarkan saja. Kemudian jika teman-teman ingin melihat infusorianya, teman-teman bisa menggoncangkan wadahnya ya, dan akan terlihat infusoria berjatuhan dari lendir tersebut. Baik teman-teman, bagaimana cara saya mengkultur infusori di box kontainer ya. Nanti kita akan lihat tempat saya mengkultur infusoria untuk ikan burayak, ikan cupang saya di rumah, dan juga saya jual per botol. Oke, cekidot. Teman-teman, kita ke tempat saya mengkultur infusoria ya hari ini ya.
Terima kasih buat teman-teman yang masih nyimak sampai di sini, dan jangan di skip nih teman-teman, karena di sini banyak banget ilmu-ilmu tentang ikan cupang yang akan saya berikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi berternak ikan cupang, yang nggak mau repot atau yang sibuk ya teman-teman, sibuk untuk kesehariannya. Jadi saya di sini berbagi ilmu untuk teman-teman agar bisa mempraktekannya di rumah tanpa ribet untuk memelihara ikan cupang dan berternak ikan cupang ya teman-teman, karena rezekinya sudah ada pada masing-masing. Untuk peternak ikan cupang itu tidak mudah ya teman-teman. Ikan cupang itu gampang-gampang susah, dan juga tergantung dari teman-teman nih, teman-teman sendiri apakah teman-teman itu bisa tekun ya menjalaninya, atau bisa lebih jadi ilmu-ilmu yang didapat itu biasanya ya dipraktekkan kemudian dilakukan langsungnya di rumah, dan nanti akan mendapatkan hasilnya. Itu menjadi pengalaman tersendiri teman-teman buat peternak ikan cupang. Jadi nggak segampang, maksudnya nggak langsung bisa ya, pastinya belajar dari pengalaman. Apa yang ilmu yang saya berikan di sini yang sudah saya praktekkan ya, kemudian bisa menjadi pembelajaran atau dipraktekkan kembali di rumah teman-teman masing-masing nih, dan itu siapa tahu bisa jadi pengalaman atau bisa menjadi lebih baik jika dimodifikasi oleh teman-teman. Kita lihat kolam infusoria saya juga di sini jual infusoria 1 botol per botol, dan juga jual artemia. Jadi kemarin udah kita kasih lihat untuk artemia ya, air asin. Sekarang kita kasih lihat untuk infusorianya. Pakai BFI biar cupang Anda bagus. Dan nah, jadi ini kolam, bukan kolam sih sebenarnya, wadah ya, wadah infusoria saya nih teman-teman. Saya menggunakan kontainer ya, box kontainer ini kurang lebih 90 liter sih, kurang lebih ya. Nah, jadi untuk membuat infusoria itu yang pertama-tama teman-teman siapkan adalah yang ini ya, air ini. Jadi kebetulan ini adalah air bekas ikan. Jadi air bekas ikan saya tuh yang di rumah yang sudah 1 minggu saya tampung teman-teman di sini. Kemudian saya masukkan daun pisang tuh, di dalam itu sudah ada daun pisang, dan yang mengambang juga ini adalah daun pisang juga teman-teman, daun pisang yang celup ya, celup fermentasi. Itu saya masukkan ke situ. Kemudian masukkan magic powder 2-in-1 nih teman-teman. Biasanya saya langsung masukkan magic powder 2-in-1 itu merata ya di seluruh permukaan air ini. Saya ratakan untuk magic powder, dan juga saya masukkan probiotiknya ya, probiotik. Lalu saya biarkan, biasanya sih nggak saya aduk ya, dan keesokan harinya pasti ada lendir di atas. Itu sebenarnya bukan lendir ya, itu ada infusoria yang berkumpul. Jadi sekarang udah, ini mungkin yang teman-teman lihat ini seperti lendir ya, tapi sebenarnya ini tuh bukan lendir teman-teman. Biar saya dekatkan nih. Nah, ini coba teman-teman bisa lihat, itu adalah infusoria. Ini infusoria ya teman-teman. Jadi bukan ya, dia seperti lendir berkumpul dia jadinya ya. Jadi ini setelah jadi seperti ini teman-teman ya, seperti ada lendir-lendir di atas ini. Teman-teman bisa untuk melihatnya, silakan digoyang aja nih, seperti saya menggoyang seperti ini. Nanti dia akan seperti apa ya, debu ya, seperti debu berkumpul membuat barisan-barisan barisan-barisan. Nah, oke, nih akan kelihatan nih infusorianya nih, lebih enak nih itu ya, seperti debu ya teman-teman ya. Nah, ini infusoria. Dan pertanyaannya, airnya bau nggak sih? Bentar, saya coba cium ya. Bau, tapi nggak terlalu ya teman-teman, karena di sini
volume airnya itu besar, jadi untuk baunya sendiri nggak terlalu seperti kita membuat di toples mungkin ya. Dan bagaimana cara mengambil infusorianya ini gitu, karena saya juga di sini kan jual ya teman-teman, dijual di per botol seperti ini nih. Nah itu airnya merah ya, itu juga saya menggunakan kayu secang untuk menghilangkan baunya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya nih ya, yang di botol ini infusoria yang sudah saya simpan selama kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu lebih. Ini saya taruh di botol begini aja, tapi dengan keadaan tutup terbuka ya, tidak tertutup ya, dan masih hidup. Untuk infusorianya masih hidup teman-teman. Nih, jadi kalau infusoria itu bandel, kuat dia. Nah untuk yang di kolam ini, yang di wadah ini, saya coba angkat ya gitu, saya coba lihat pakai soliter deh, pakai soliter ini. Kita coba ambil airnya, kita goyang-goyangkan dulu. Kita coba isi soliter ini, coba ya kita penuhkan, nanti kita lihat. Oke, nih teman-teman bisa lihat infusorianya. Kita beri cahaya. Nah itu dia infusorianya, kecil dan muat nih untuk bukan mulut si burayak. Jadi kalau teman-teman mau berternak ikan cupang, siapin aja dulu infusoria ya. Dan ini juga sekali kita bikin itu bisa untuk selamanya teman-teman, dengan catatan selama seminggu sekali teman-teman bisa menaburkan kembali untuk magic powdernya, kemudian juga formula probiotik, dan juga airnya bisa ditambah ya teman-teman, menggunakan air yang bekas ikan yang sudah seminggu ya. Jadi continue, jika teman-teman ingin terus-terusan untuk memanen tiap hari, bisa tiap hari dipanen teman-teman. Oke gitu aja teman-teman ya untuk tutorial tentang pembuatan infusoria. Dan ini buat teman-teman pelanggan saya ya, ini pelanggan infusoria nih, cara saya bikin itu seperti ini ya. Ini ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah kalau ini ya, jadi setelah ini kan airnya kan masih bau nih ya. Untuk infusoria ini kan airnya bau ya teman-teman ya, katanya bau. Nah bagaimana caranya agar tidak bau? Teman-teman bisa masukkan kayu secang seperti ini, kayu secang ya. Ini kayu secang kebetulan sudah saya potong-potong. Nah ini kayu secang nih teman-teman. Nah ini langsung aja masukin ke sini, ke dalam wadah. Nanti dia akan merah, kemudian nanti baunya itu akan hilang teman-teman. Nah ini infusorianya. Nih ya teman-teman ya infusorianya ya.
Terlihat jelas di sini banyak sekali infusorianya di dalam soliter ini. Dan sudah saya kasih tahu bagaimana agar airnya ini aman untuk burayak dan tidak bau lagi. Masukin aja kayu secang di atasnya ya. Nanti kayu secang ini akan tenggelam dan menyerap bau dari airnya. Kemudian itu sudah steril dan silahkan teman-teman gunakan untuk ikan cupang untuk burayaknya yang usia 3 hari, bisa 4 hari sampai dengan usia 2 minggu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Kita akan kembali di video-video tentang tutorial-tutorial seputar pakan ikan cupang dan ikan cupangnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Nanti kita akan coba upload video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.